Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan adik-adik terkasih, Injil pada hari ini berbicara tentang pintu pada kandang domba. Mereka yang masuk tidak melalui pintu adalah pencuri dan perampok, sementara mereka yang masuk melalui pintu adalah gembala domba. Demikian yang dikatakan di dalam Injil. Dan Yesus juga menegaskan bahwa dialah pintu itu. Barang siapa masuk melalui dia, ia atau mereka akan selamat. Maka jika kita ingin merenungkan lebih lanjut tentang pintu ini, kita juga bisa merujuk pada pemaknaan tentang pembaptisan. Pembaptisan itu dimaknai juga sebagai pintu gerbang iman akan Yesus Kristus yang membawa pembebasan dan keselamatan. Pintu gerbang iman akan Yesus Kristus. Dan dalam bacaan pertama, kalau kita tadi menyimak, Petrus dan murid-muridnya yang lain pada hari Pentakosta menegaskan demikian. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ini yang diungkapkan di dalam bacaan pertama. Namun kemudian yang bisa kita refleksikan selanjutnya atau kita renungkan selanjutnya adalah pertanyaan, apakah arti iman pada Yesus Kristus itu? Apa sih arti iman pada Yesus Kristus itu? Tentu saja kalau kita memaknai tentang iman lalu kita dengan mudah mengatakan, oh iman itu berarti percaya. Ya betul, itu sikap percaya atau sikap meyakini sesuatu. Namun kiranya kita juga diajak untuk tidak beriman secara pasif. Beriman secara pasif, melainkan beriman secara aktif. Dan hal ini tercermin dari penggambaran relasi domba dan gembala tadi dalam bacaan Injil. Dikatakan, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya, menuntunnya keluar. Domba-domba mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Kita menemukan sikap aktif yang diharapkan dari domba-domba dalam kutipan tadi. Ada ungkapan mendengarkan, bukan hanya mendengar. Kalau mendengar itu enggak sengaja atau sesuatu yang lewat begitu saja. Oh, saya mendengar sesuatu. Tetapi kalau mendengarkan itu penuh dengan perhatian. Artinya kita memang mengintensikan diri untuk mendengar sesuatu. Maka saya mendengarkan, sikap aktif. Lalu juga tidak hanya mendengarkan, tetapi juga dikatakan dalam kutipan itu mengenali dan juga bahkan mengikuti. Ini gambaran-gambaran bagaimana orang beriman itu diajak untuk aktif, proaktif, mengambil sikap. Iman bukan sekedar percaya-percaya saja, berdiam diri tanpa merasa perlu berbuat apapun, pasrah tanpa merasa perlu berusaha. Bukan pula kepercayaan tanpa berakal yang bisa menyesatkan. Misalnya, karena percaya bahwa hidup mati ada di tangan Tuhan. Sekarang kan orang banyak mengatakan demikian. Hidup mati itu ada di tangan Tuhan. Ya, betul. Tetapi lalu kemudian orang bersikap sembrono terhadap kebersihan diri dan abai terhadap aturan kesehatan yang sudah ditetapkan. Maka sia-sialah imannya itu. Iman tanpa akal budi. Seringkali di dalam kesulitan, di dalam hal yang terburuk di dalam hidup sekalipun, orang mengatakan, marilah kita mengambil hikmah dari semua ini. Supaya apa? Supaya kita masih punya harapan untuk terus berjalan ke depan, tidak berhenti dan putus asa. Keterbatasan tidak membuat orang berhenti, justru diajak orang untuk melampaui diri, dan inilah jalan pembebasan. Dalam opini harian Kompas Sabtu kemarin, Romo Haryatmoko mengungkapkan demikian.
Ditatapkan pada pandemi COVID-19, kita sadar akan keterbatasan manusia, tetapi sekaligus menolak untuk menyerah. Justru akar kebebasan terletak dalam menerima keterbatasan, tetapi tetap tertantang memberi makna hidup. Akar dari kebebasan terletak dalam menerima keterbatasan, tetapi tetap tertantang memberi makna hidup, tidak berhenti. Inilah yang dibuat oleh para sukarelawan, tenaga medis, dan siapapun yang sedang berjuang saat ini. Romo Haryatmoko juga menulis demikian. Bekerja sebagai sukarelawan dengan mencari cara atau peluang membantu korban, baik orang dekat maupun yang rentan, memberi nilai pada perjuangan. Upaya ini memungkinkan orang memberikan diri untuk hidup sepenuhnya di dunia ini. Kekosongan makna karena tidak terjawabnya pertanyaan tentang mengapa ada penderitaan dan bencana. Orang mungkin bingung, kenapa sih kok kita harus menderita seperti ini? Itu bukan selalu harus diselesaikan dengan mendapat jawaban yang memuaskan, karena seringkali jawaban yang memuaskan itu tidak muncul. Tetapi orang diajak untuk tidak berhenti. Orang diajak untuk merancang sesuatu yang baru bagi dirinya, yaitu misalnya dengan merumuskan pertanyaan, apa yang bisa aku buat bagi saudaraku dalam situasi sulit dan penuh penderitaan ini. Inilah cara orang melampaui dirinya, tidak berhenti pada penderitaan itu sendiri, tetapi mengusahakan apa sih yang bisa aku buat bagi orang-orang di sekitarku yang juga lebih menderita dariku. Dan inilah sikap iman yang aktif, iman yang terlibat, iman yang mendengarkan, mengenali, dan mengikuti panggilan dari Sang Gembala. Seperti diungkapkan dalam surat pertama Rasul Petrus dalam bacaan kedua tadi. Saudara-saudara terkasih, jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Maka kalau kita adalah orang-orang yang telah dibaptis dan beriman, pertanyaan yang bisa kita ajukan pada diri kita saat ini adalah, bagaimana aku mewujudkan imanku secara aktif? Bagaimana aku membuat imanku itu menjadi iman yang aktif, bukan iman yang pasif, terutama di tengah situasi sulit yang kita alami bersama saat ini. Kenyataannya, banyak dari kita yang sudah memulai perbuatan-perbuatan baik, membagikan makanan, membagikan sembako, memperhatikan mereka yang berkekurangan, memperhatikan mereka yang kehilangan pekerjaan, dan seterusnya. Dan ini adalah sikap iman yang aktif, dan marilah kita lanjutkan sikap iman kita ini sebagai perwujudan bahwa kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, mengikuti, mengenali, dan akhirnya melaksanakan di dalam kehidupan kita. Amin. Jalan-jalan ke Puri Gading, liwat jalan raya kampung sawah. Bersama Tuhan kita enggak pusing, dapat berkat rahmat yang berlimpah. Sapu saung Maria biar bersih, buat kita pakai acara sembayang. Bapak, Ibu, saudara-saudari semua yang terkasih, terima kasih. Kita terima berkat Tuhan dengan hati senang.